Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini saya mau mau review, compare lagi. Cukup lumayan bagi kalian yang ini udah menjelang Lebaran, apalagi kalian mau terima gaji THR ya. Mungkin lagi planning nih, misalkan aku mau planning budgetku beli handphone, misalkan itu range 4 jutaan sampai 6 juta. Nah, ini bisa dipertimbangkan deh. Ada dua handphone yang saya akan ulas. Ini Redmi Note 11 Pro 5G dan ini Oppo Reno 7Z, dimana harga ini cukup terpaut lumayan, 4,299 atau 4,3, ini 5,99 atau 6 juta. Wow. Sedangkan performanya, SoC-nya kedua handphone ini yang menjadi saya concern untuk saya comparekan, karena SoC-nya sama-sama menggunakan Snapdragon 695 seri 6. Yes, nggak salah dengar kok kalian untuk Redmi. Memang kesannya ada downgrade di Redmi. So, kita akan ulas pembahasan dua handphone ini head to head. Jadi kalian yang mau beli, siapkan budget kalian sehingga kalian nonton video ini bisa berguna, sekiranya bermanfaat. Aku punya budget segini, cocok ini apa ini? Ini yang menjadi pertimbangan karena banyak plus minus dari kedua handphone ini, bahkan dari segi harga ini patut banget kalian pertimbangkan. Selisihnya cukup banyak. Yuk langsung kita ulas kedua handphone ini, guys. Kalau ngomongin desain, saya nggak bisa memihak ke salah satu ya, tapi itu tergantung selera dari kalian masing-masing sih. Nah, ini desain belakangnya yang menurut saya sama-sama punya ciri khas yang unik nih. Kalau Redmi, wow, glowing gimana gitu. Cuman kalau sidik jari enggak juga. Kalau yang di Oppo ini desainnya keren banget juga gitu loh. Apalagi dia punya orbit yang seperti ini, guys. Dan ini memang ciri khas dari Oppo Reno 7Z yang bisa dibilang ya di generasi ini cukup kece desainnya. Tapi kalau kita lihat ke Redmi, desain kameranya sih bumpy kayak gini, tebel. Nah, ya nanti kita lihat hasil kameranya bagaimana di kedua handphone ini. Kalau kita ngomongin dari desain belakang, kita balikin bawah, kita lihat ada slot port USB Type-C, ada mikrofon, slot untuk SIM cardnya, speaker, dan kerennya speakernya atas bawah. Nanti kita lihat di bagian sebelah kanan tombol power dan volume. Kemudian bagian atas ada jack audio dan speaker grill lagi. Ada IR blaster dan mikrofon, dan sebelah sisinya polosan. Oke, dari sisi si Redmi. Kalau kita lihat dari si Oppo, kayaknya lebih enteng ya. Ada jack audio Type-C juga, mikrofon dan grill speaker. Di bagian sini tombol power, slimnya hampir-hampir oke sih, slimnya ngotak-ngotak. Kayak Redmi juga sekarang ngotak-ngotak. Dan ini kayak yang seperti yang saya jelaskan, memang kayak yang Oppo Reno 6 5G kemarin desainnya ngotak, cuman ini langsung ditaruh di Oppo Reno yang generasi 7 yang di bagian bawah. Kemudian bagian sisi satunya ada slot untuk SIM card, nanti kita lihat, dan tombol volume. That's all. Cuman speakernya, kalau kita ngomongin audio speaker, ini masih unggul deh. Tapi nanti kita pembuktiannya di tes kualitas audionya seperti apa. Sekarang kita lihat dari SIM cardnya, guys. Untuk ngomongin SIM cardnya, kita akan lihat di bagian sini untuk yang Redmi. Aduh, sorry, tangan satu cuy. Dia udah model hybrid seperti ini, SIM card 1, SIM card 2, dimana dia juga bisa untuk dipergunakan SD card. Nice. Kalau di Oppo kita lihat, ntar guys, tangan satu. Nah, kalau di Oppo dia bentuknya seperti ini, sama halnya bisa SIM card, kemudian juga bisa SD card juga gantian, cuman lebih modern yang model seperti ini sekarang. Dan karena dia ada seal karet dan jadi nilai plus lagi di Redmi,
Dia udah ya anti cipratan lah, bukan yang anti air, just cipratan seperti di Redmi Note 10 Pro kemarin. Udah ya lumayan, jadi nilai plus di Redmi dari segi SIM card, satu SIM tray-nya, kemudian dengan splash proof-nya ya udah menjadi nilai plus di Redmi dibandingkan Oppo Reno. Perbandingan yang lumayan dari segi harga, tapi fiturnya, kelengkapan, daya tariknya silahkan kalian nilai sendiri deh. Lanjut lagi untuk pembahasan dari plus minusnya. Ini kalian bisa nilai sendiri deh. Di Oppo dia menggunakan SuperVOOC 33 watt, baterainya 4500. Sedangkan di Xiaomi dia mendapatkan 67 watt turbo charge dengan baterainya 5000 mAh. So, unggul mana? Udah kelihatan langsung di depan mata. Menurut kalian gimana? Oke, dari segi baterai otomatis dan charger yang bawaannya Redmi Note 11 Pro 5G lebih unggul guys. Untuk kedua handphone ini bawaannya ya udah mendapatkan screen protector. Nice, ini di Redmi. Kemudian kita lihat di Oppo juga udah ada ini di sini nih. Ini kerasa nih di bagian lensa ini kelihatan banget nih ya. Udah ada screen protectornya. Nice. Oke, sekarang kita mau testing dari kecerahan di bawah sinar matahari. Nih, beda ya. Cahayanya di Xiaomi Redmi lebih terang dibandingkan si Oppo. Kurang lebih kayak gitu guys. Kalau menurut saya urusan layar Redmi Note 11 Pro ini lebih unggul ya. Dia udah menggunakan Super AMOLED dan didukung refresh rate-nya 120 Hz. Kalau di Oppo Reno ini Full HD Plus memang dan AMOLED, bukan Super AMOLED. Dan refresh rate-nya beda. Ini lebih ini 120, ini 90 deh. Menurut saya sih gitu ya. Kita lihat kecerahan layarnya di testing video. Kalau kecerahan di bawah sinar matahari, peaknya Redmi Note juga lebih unggul sampai 1200 nit. Nah, ini untuk tes video. Ini bisa kita lihat di Oppo masih bisa menampilkan gambar ya untuk yang 4K 60 fps, sedangkan di Redmi dia nggak bisa. Misalkan kita pencet no format tidak bla bla bla. Kalau yang ini kita coba pencet, apakah bisa? Bisa diputar guys. Amazing. Di Reno masih bisa putar video 4K. Tapi ini cukup diacungin jempol lah. Prosesor sama ya, tapi dia bisa menampilkan video 4K 60 fps. Ini saya mau perlihatkan kualitas layar kedua handphone ini. Nah, ya sama-sama bagus untuk 2K nya, sanggup menampilkan kualitas gambar yang menurut saya keren, nice. Cuman dari detailnya, warnanya, nah ada perbedaan kan, payungnya tadi. Nah itu sih bedanya, beda layarnya. Oke, kita akan lanjut tes kualitas audionya. Kita tes dulu di Redmi. Wow. Mantap cak. Oke deh, coba di Oppo sekarang. Kalau mau kita kencengin juga. Oke, maksimal. Not bad. Kalau saya pindah ke sini, kedengaran suaranya gimana?
Wow, ya sama-sama enak. Dalam artian kedua handphone ini sanggup memberikan sensasi audio lumayan. Tapi honestly, jujur banget kalau menikmati musik yang tadi saya dengerin lebih enak di Redmi ya, karena dual speakernya itu tadi sanggup menghasilkan suara stereo yang enak didengar. Jadi sensasi mendengarkan musik saya bilang enak di Redmi Note 11 Pro 5G dengan Oppo. Enak, tapi belum seenak ini karena dual speakernya, stereonya mantap. Kalau kita bahas dari performa kedua handphone ini dengan chipset yang sama, Snapdragon seri 695 ya. Cuman di sini RAM-nya sama-sama 8GB, cuman extend-nya di Xiaomi Redmi itu 3GB maksimal, sedangkan di Oppo bisa sampai 5. Di sini nilai plus dari si Oppo ya, sampai extend-nya tuh sampai 5GB, sedangkan di Redmi itu 3GB. Oke, kita mau coba lihat renderingnya. Misalkan nah ini muncul nih, untuk 4K dia nggak bisa, sama untuk 4K rendering juga nggak bisa, jadi terpaksa yang Full HD, sama-sama Full HD 60 fps. Kita lihat dia buka dari file videonya aja lama cuy, yang Full HD 60 fps, dimana menurut saya untuk si Xiaomi Redmi itu ada penurunan dari generasi sebelumnya. Yang sebelumnya tuh seri 7 cuy Snapdragon-nya, sekarang kan munculnya Full HD, nggak ada 4K nya di sini. Dia nggak sanggup untuk menggunakan power director, jadi untuk konten kreator I'm so sorry. Nah, terbatas di 30 fps. Ini juga sama, terbatas di 30 fps semua nih. Oke, tampaknya di kedua handphone kalau kita kasih Full HD 60 fps sama-sama nggak bisa karena terlalu tinggi bitrate-nya. Sekarang kita mau cobain yang hasil rekaman si Redmi, kita share sama-sama. Full HD semua, pengaturannya 30, semua sama. Oke, 1, 2, 3. Nih, kita lihat duel, harusnya file sama, kita bisa lihat gimana yang lebih ngebut. Dikit lagi, boom, selesai. Yes, sama-sama hampir ini duluan ya, Oppo Reno duluan. Mungkin apakah pengaruh RAM juga, selisihnya cuman dikit. Oke guys, lanjut dari tes kamera yang terakhir ini menjadi ya pertimbangan kalian bisa lihat sendiri speknya. Dari Redmi itu memberikan spesifikasi kamera yang lebih oke dari angka, tapi hasilnya bagaimana? Yuk langsung saja kita lihat. Kamera Oppo terkenal lebih bikin bright dan cantik, hasilnya seperti ini dibandingkan Redmi yang lebih natural. Warna baju pun akhirnya ikut di pop up brightness-nya. Di bagian belakang kameranya si Oppo minus kamera wide angle, sehingga dari 1, 2 zoom 5 kali zoom, sedangkan di Redmi itu ada wide angle normal hingga 2 kali zoom, hasilnya seperti ini. Dan menurut saya ini masih kelebihan dari Redmi juga, unda-undi. Nah, ini kamera belakang untuk portrait lebih terang di Oppo, tapi bokehnya sama, tapi HDR itu unggul menurut saya di Redmi. Bingung kan? Nah, pada saat portrait itu terang di Oppo. Aduh, bikin pusing. Makro juga gitu, bergantian terangnya tapi sama-sama menghasilkan yang sama kualitasnya. Jadi unda-undi untuk kamera depan dan belakangnya. Dan berikut hasil resolusi besarnya, di mana Xiaomi mampu menghasilkan 108 megapiksel dan di Oppo 64. Cuman ini hasil yang ekstra HD, di mana hasilnya itu kita bisa lihat dari metadatanya, resolusi yang dihasilkan itu bukan mendekati, malah head to headnya 108 mega. Jadi memang kayak 64 megapiksel itu di blow up, di boomingan 2 kali lipat. Jadi sama size-nya, resolusinya. Tapi kita coba lihat sekarang, kalian bisa lihat pertama ya, sebelum saya zoom di bagian daun dan bunga. Nah, ini kemudian saya zoom di bagian bunga, zoom. Nah, vibrant warnanya, kontras, saturasinya kalian bisa lihat sendiri di warna daunnya, terutama di bagian bunga ya, di bagian sini warnanya tuh lebih, kalau menurut saya di Oppo lebih pop up, lebih dapat ya. Kemudian kita geser lagi ke sini. Nah, kalian bisa lihat warna bunganya ini menurut saya lebih detail dan lebih dapat
di Oppo. Bahkan nih ada botol aqua di sini terselipkan tuh, bisa kalian lihat juga lebih bagus di Oppo. Padahal extra HD-nya ini memang 2 kali lipat 64 meganya, tapi overall I like it di Oppo yang megapiksel besarnya. Berikut tes video selfie membelakangi cahaya kayak gini di Oppo. Ada flare-flare-nya kayak gitu dari lensanya. Dan kalau saya membelakang gini, dan ini hasil kalau baju saya kelihatan ya. Nah, ini saya mau membelakangi cahaya di jendela gini. Di Oppo langsung nge-bright kayak gini. Oh my god. Di Redmi masih ya HDR-nya sih ini berperan penting. Sambil jalan gini gimana? Nah. Oke, saya coba turun lagi. Dan ini hasilnya. Menurut kalian gimana? Silahkan sampaikan komentar kalian. Saya tap di wajah saya kayak gini, di Redmi jadi lebih terang. Boom. Boom. Testing video naik tangga guys. Ya, sebelah kanan ini Redmi Note 11. Saya sambil jalan cepet. Sampai di Meteor. Kurang lebih kayak gini. Ini yang maksimal di Full HD. Kita nggak bisa untuk wide angle. Kalau zooming sama-sama bisa. Nah, kita lihat maksimalnya di sini Oppo 6. Kemudian sama 6-nya. Hasilnya kayak gini. Bagus mana? Mending di Oppo kayaknya ya. Oke, kita balikin. Full HD-nya seperti ini, guys. Tes lagi untuk video Full HD 30 fps. Sayangnya, ini yang menurut saya sayangnya Redmi Note 10 Pro dulu aja bisa 60 fps, bahkan yang 9 Pro masih saya ingat saya pakai bisa Full HD sampai 4K 30 fps. Ini saya coba lari. Nah, kalian lihat kestabilannya gimana. Sekarang sambil turun lagi kita lari. Gimana guys? Dan berikut untuk dual video, sama-sama punya fitur dual video ya. Cuman di Oppo lebih keren, ada rounded kayak gini bulat, sedangkan di Redmi nggak ada nilai plus dari si Oppo. Hasilnya gimana? Nah, kelihatan bedanya. Jadi kalian kalau ada di Kota Malang mau cari handphone, aksesoris setelah terima THR, silahkan datang ke Meteor Cell Malang. Ada banyak. Cari aja di Google sesuai dengan lokasi yang terdekat sama kalian yang mana. Oke, ini lokasi di Meteor Cell. Wah, seperti ini bagus tempatnya. Oke, ini hasil dual videonya guys. Aduh, gimana guys? Menurut kalian dari harga, sebenarnya kalau dari lubuk hati yang paling dalam, saya cukup sedih dengan Oppo ini. Dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan Xiaomi, kalian sudah mendapatkan SoC yang sama. Performanya apalagi kalian nanti lihat, dia mengalami penurunannya untuk yang Redmi dibandingkan Redmi Note 10 Pro yang kemarin. Itu masih menggunakan Snapdragon 732G. Masih bisa video 4K meskipun belum yang 60, meskipun 4K 30 fps fine, masih enak. Ini udah nggak bisa, Full HD-nya terbatas di 30 fps malah. Aduh, ini sedikit mengecewakan, apalagi ini dibanderol 6 juta cuy. Dibanderol 6 juta kalian masih bisa, nanti mungkin next saya bikin ulasan tersendiri. Di budget segini kalian bisa ada opsi yang lain benernya. Tengah-tengah ini ada Realme. Nah, itu nanti mungkin next time. Saya udah pernah bikin videonya, bisa klik link di atas. Ini yang saya concern audionya. Yes, saya lebih cenderung menang ini. Layar si Redmi, performa sama kamera. Ini wow, dari Oppo memang sedikit menurut saya hasilnya sedikit brightness-nya, kontras saturasinya lebih unggul di sini. Menurut kalian gimana? Kalau saya pribadi sih dengan budget yang tidak terlalu gede, kalian udah bisa dapat ini, dan layarnya pun kelihatan lebih. Ya, desainnya mengotaknya hampir sama. Cuman kalau pengen estetik, misalkan kalian telepon, misalkan ada notifikasi, terus ada orbit di sini, dual orbitnya, kalian bisa cocok di Oppo. Memang keren sih, yes, dibandingkan ini. So, terserah kalian pilih yang mana antara kedua handphone ini. Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Kalian mending. Nah, yang mending mana antara handphone ini?
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Yang mau compare lagi yang lain silahkan komentar di bawah apa yang mau di compare. Tujuannya membantu kalian saat beli sehingga kalian nggak bingung. Oke, sampai jumpa and bye bye guys.